Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Haura dengan NIM 14022283440 ingin mempresentasikan mengenai conceptual framework teori akuntansi. Introduction. Conceptual framework untuk financial reporting menjelaskan tujuan dan konsep untuk pelaporan tujuan umum. Conceptual framework for financial reporting diterbitkan oleh IASB pada September 2010. Kemudian direvisi pada Maret 2018. Conceptual Framework for Financial Reporting menyatakan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi going concern, yaitu asumsi bahwa perusahaan atau entitas tersebut akan terus beroperasi di masa yang akan datang. Tujuan dari Conceptual Framework yaitu satu, membantu International Accounting Standard Board untuk mengembangkan IFRS standar yang didasarkan pada konsep yang konsisten. Dua, membantu mempersiapkan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, atau ketika suatu standar memungkinkan pilihan kebijakan akuntansi. Dan yang ketiga yaitu membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Conceptual framework mencakup 3 level, yaitu level pertama, objektif, mengidentifikasikan tujuan dan sasaran akuntansi, serta merupakan bangunan inti dari kerangka kerja konseptual. Level kedua, kualitatif, karakteristik, dan elemen of financial statements merupakan penghubung antar level pertama dan level ketiga. Level ketiga, measurement and recognition concept akan digunakan dalam menetapkan dan mengaplikasikan standar-standar akuntansi meliputi assumption, principle, dan constraint. First level, basic objective, yaitu objective of financial reporting. Satu, tujuan tersebut dicapai dengan cara menerbitkan general purpose financial statements. Dua, user diasumsikan memiliki pengetahuan bisnis dan masalah akuntansi yang cukup untuk memahami informasi dalam financial statement. Contoh keputusan ekonomi yaitu keputusan terkait beli, jual, atau menahan instrumen, ekuitas, dan hutang. Keputusan memberi atau melunasi suatu pinjaman dan bentuk kerja lainnya. Second level, fundamental concept. Qualitative characteristic of accounting information. Pertama, fundamental quality relevan. Informasi tersebut relevan jika informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Di antaranya, confirmatory value, yaitu informasi relevan juga membantu para user untuk mengkonfirmasi atau mengkoreksi ekspektasinya. Dua, predictive value dan confirmatory value saling berkaitan. Tiga, materiality merupakan cara untuk mengubah informasi menjadi material ketika tidak disajikan atau salah saji informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan user. Second level, fundamental concept. Fundamental quality, faithful representation. Faithful representation berarti bahwa angka-angka dan deskripsinya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Contoh, ketika PT ABC melaporkan penjualan 60.510 juta dolar, ketika penjualan sebenarnya 40.510 juta dolar, maka laporan keuangan PT ABC tidak jujur dalam menyajikan nilai penjualan sebenarnya. Agar faithful representation, informasi harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. C. Enhancing quality. Enhancing qualitative karakteristik merupakan pelengkap dari fundamental kualitatif karakteristik. Karakteristik ini membedakan antara more useful information dari less useful information. Enhancing karakteristik yaitu comparability, verifiability, timeliness, and understandability. Third level constraint. Pertama, cost. Biaya untuk menyajikan informasi harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan informasi tersebut. Kedua, industry practice, yaitu sifat khusus dari beberapa industri dan bisnis kadang-kadang memerlukan perlakuan khusus dan perlu menyimpang dari teori dasar. Third level, principles, diantaranya measurement.
yaitu cost atau biaya dipertimbangkan sebagai nilai yang faithful representation atas jumlah yang dibayar untuk item tertentu. 2. Revenue recognition diakui ketika terdapat probable bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan nilai revenue dimungkinkan untuk diukur secara reliable. Expense recognition yaitu arus keluar atau penggunaan assets atau timbulnya liabilities atau kombinasi dari keduanya selama satu periode sebagai konsekuensi dari penyerahan atau produksi goods dan atau service. Full disclosure yaitu menyajikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi pertimbangan dan keputusan dari informasi user. Full disclosure disediakan melalui financial statements, note to the financial statements, dan supplementary information. Third level assumption diantaranya yaitu economic entity, going concern, materiality, dan periodicity. Problem and critics. Yang pertama, kerangka konseptual tidak berfungsi dalam praktik karena prinsip-prinsipnya terlalu ambigu untuk memberikan suatu panduan yang memadai. Kedua, kerangka kerja konseptual menggambarkan praktik saat ini sehingga sebagian besar bersifat deskriptif dan bukan normatif. 3. Konsep faithful representative sebagai salah satu karakteristik kualitatif yang mendasar. 4. Adanya inkonsistensi dengan standar akuntansi dapat mempertanyakan efektivitas dari kerangka konseptual. Dalam standar akuntansi tidak mengutamakan konsep dalam kerangka konseptual, namun penerapan konsep dalam kerangka konseptual itu sangat diperlukan untuk pertama, akun untuk setiap transaksi dan peristiwa di mana tidak terdapat standar akuntansi khusus. 2. Melakukan penilaian profesional. 3. Memahami persyaratan akuntansi. International Accounting Standard Board atau IASB dalam Exposure Draft of an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting menyatakan tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk saat ini dan calon investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam mengambil keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. Informasi yang berguna untuk keputusan penyedia modal mungkin juga berguna bagi pengguna lain dari pelaporan keuangan yang bukan penyedia modal. Jika dibandingkan dengan tujuan pelaporan yang dikemukakan oleh FASB dalam SFAC nomor 8, maka relatif tidak ada perbedaan sama sekali. Memang IASB menggunakan istilah capital providers untuk mewakili investors, lenders, dan other creditors, sedangkan FASB tidak menggunakan istilah tersebut. IASB menyebut bahwa informasi tersebut juga bermanfaat bagi pihak lain selain capital providers. Meskipun demikian, FASB memberikan rincian tentang jenis keputusan yang bisa dibuat dengan mendasarkan pada informasi keuangan. Perbedaan meskipun sedikit akan nampak jika pembandingan dilakukan dengan SFAC nomor 1, namun karena SFAC nomor 1 sudah diganti oleh SFAC nomor 8, maka otomatis yang berlaku adalah SFAC nomor 8. Oleh karena itu, tidak relevan jika pembandingan dilakukan terhadap SFAC nomor 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.